Halo semuanya, balik sama gue Owen di channel FPL 62. Udah lama banget kita nggak ketemu, gue nggak bikin konten mengenai FPL ya. Tapi sekarang kita akan langsung aja bahas mengenai Game Week ke-22, di mana bakal ada double Game Week di sini. Rencana apa yang harus kita pakai? Apakah kita harus pakai free hit atau kita transfer aja gitu ya. Jadi langsung aja, sekarang gue akan ajak lo semua membahas mengenai Game Week 22. Tapi sebelumnya pertama-tama kayak biasa pastinya gue mau nge-review dulu tim gue di Game Week 21 kemarin, dimana menurut gue lumayan bagus gitu ya tim gue, dimana gue dapat 95 poin dikurangin 4 karena gue melakukan 2 transfer kemarin, dimana quick recap sedikit gue masukin Gray dan juga Bowen kemarin di Game Week 21 ini, jadi gue minus 4 dengan Bowen sendiri luar biasa banget ya, bisa dibilang sebagai transfer gue yang bagus. Jadi si Bowen sendiri dapat 21 poin dari 2 pertandingan kemarin yang sebenarnya di Game Week 21 ini udah panjang banget ya, gue juga hampir lupa siapa-siapa lawan siapa gitu, tapi di sini gue dapat 95 poin, di mana di ranking gue pastinya gue dapat panah hijau dari 33.000 ke 18.000. Bisa lihat reviewnya sendiri, De Gea dapat 3 poin, Cancelo dapat 2 poin, Sufal sendiri luar biasa bisa dibilang dapat 12 poin. Dia transfer gue bukan kemarin ya, gue udah melakukan transfer Sufal ini mungkin dari sekitar 2-3 game yang lalu dan baru berhasil return sekarang. Dan juga untuk TAA dapat assist tapi kebobolan 2 gol gitu ya Liverpool. Jota sendiri dapat 5 poin, Son 6 poin tapi harus cedera sekarang dia. Gray yang bisa dibilang sebagai diferensial ternyata nggak berhasil ngapa-ngapain dan dia nggak jadi double game week ya. Everton ini sendiri bisa dibilang trap juga masukin Gray, ataupun kalau lu semua ada DCL pastinya sayang banget karena kita tahu tadinya bakal double game week dan turns out nggak jadi double game week. Nah ini kayak yang selalu gue bilang gitu ya, kita nggak tahu. Sekarang mungkin menurut gue musim ini lebih parah daripada musim kemarin, dan di musim ini peraturan mengenai postponement ini, penundaan ini bisa dibilang lebih bisa dibilang fleksibel ya. Banyak juga dimanfaatkan oleh tim-tim, mungkin malah bisa dibilang nggak seharusnya, mungkin dia bisa main sebenarnya, cuma bisa dibilang FA agak lembek sama mengenai peraturan-peraturan ini. Jadi bisa dibilang banyak tim juga memanfaatkan, kayak Leicester sendiri bisa dibilang walaupun kasus COVID-nya mungkin gak sebanyak itu, tapi mungkin dia ada pemain-pemain juga yang keluar negeri gitu ya, kayak AFCON membela timnasnya, dia juga ngelihat peluang juga untuk bisa nunda pertandingan ini, pasti dia akan pilih nunda gitu ya daripada harus kehilangan poin. Dan selanjutnya di sini bench gue nggak bermain, tapi forward sendiri forward gue dari 3 return selain Lacazette. Broja juga bisa dibilang lumayan diferensial, yang udah gue hold nggak tahu dari kapan gitu ya. Gue juga pastinya kalau ikutin video gue dari lama, waktu itu gue kayak masukin Armstrong, ternyata Armstrong nggak bagus. Gue masukin Broja, ternyata Armstrong gacor lagi. Tapi sekarang akhirnya Broja ini bisa dibilang beberapa game terakhir lumayan membayar kesabaran gue dengan dia mendapatkan 8 poin di game week ini. Untuk Antonio hanya dapat 9 poin untuk double game week. Jadi kayak gini tim gue untuk game week 21 kemarin. Pastinya gue melakukan transfer juga untuk game week 22. Jadi sekarang sebelum melakukan rencana transfer, gue akan ajak lo semua untuk melihat dulu pertandingan di game week 22 yang rencananya bakal ada double game week. Nah di sini udah ada fixture untuk game week 22 sampai dengan game week 25. Gue di sini ngambil dari tim Bayer di Public Tableau, dimana kalau lihat di sini ini adalah susunan gitu ya, dari yang paling gampang dari game week 22 sampai game week 25 ini. Tim mana sih yang paling gampang, dan di sini udah diurutin, yaitu ada Everton, Newcastle, Watford dengan 3 tim yang paling banyak bisa dibilang mendapatkan pertandingan yang mudah gitu ya. Dan yang di bawah itu pertandingan paling sulit Chelsea, bisa dibilang sulit banget, dan ditambah lagi 24-25 dia akan blank. Arsenal juga demikian, Brighton juga akan blank. Jadi pastiin buat kalian semua lihat juga fixture dalam menentukan pemain mana aja yang mau kalian masukin, karena nantinya pasti akan ribet kalau kalian misalnya masukin pemain-pemain Chelsea yang pertandingannya udah agak jelek, dan juga bakal ada blank di game week 24 dan game week 25 gitu ya. Apalagi kalau kalian masih punya 3 aset dari Chelsea itu sendiri. Dan di sini yang paling gampang yaitu Everton. Jadi bisa dibilang Everton ini kemarin gue juga udah lihat, dengan dia ada kemungkinan double game week, dia ada kemungkinan lawan Norwich juga di game week 22. Jadi menurut gue kalau lu semua punya DCL dan punya Gray, dengan dia yang kemarin DCL ini cuma dapat 0 poin. Jadi menurut gue sebenarnya itu cuma bad luck aja, karena menurut gue dia hampir nyetak gol penalti, dan secara fixture bagus banget di sini. Jadi menurut gue itu bukan transfer yang jelek ya, cuma emang kita kurang beruntung. Dan untuk game 22 gue rasa kalau gue sendiri Gray gue akan hold, dengan dia akan bertemu dengan Norwich pastinya, walaupun away ya. Cuma tetap aja Gray kemarin gue tonton pertandingannya luar biasa banget. Salah satu pemain yang influential ya di tim Everton. Dia banyak pegang bola, banyak dribble, dan setiap kali dribble bisa dibilang
menciptakan peluang gitu kan. Jadi gue rasa gue akan tetap aja hold Gray ini dari Everton untuk menghadapi Norwich itu sendiri di game week 22. Newcastle gue kurang yakin sama pemain-pemainnya. Selain ada berita Trippier masuk ke Newcastle ya, cuma gue tetap aja rasa kemarin aja dia kalah kan lawan tim nggak tahu liga berapa, dan gue rasa gue belum tertarik untuk masukin pemain-pemain dari Newcastle. Untuk Watford pastinya lu semua banyak yang punya King atau Dennis. Gue sendiri nggak punya King atau Dennis di sini, walaupun pertandingannya bagus ya. Newcastle Burnley ya, Newcastle Burnley kalau lu lihat sebenarnya emang bagus, cuma ya kita tahu Watford ini sendiri kan juga tim papan bawah ya. Jadi pastinya ini bisa dibilang pertandingan yang bakal sulit juga untuk mereka. Tapi gua rasa dengan Watford sendiri titik lemahnya ada di defense-nya. Harusnya dia nggak kesulitan mencetak gol, tapi harusnya kalau dia nggak kebobolan lebih banyak daripada dia nyetak gol, dia bisa menang gitu kan. Jadi secara FPL tetap aja aset menyerangnya, forwardnya King atau Dennis menurut gue menarik banget. Ditambah lagi lawan Norwich juga di home di game week 23, tapi setelah itu pertandingannya agak sulit, West Ham dan juga Brighton di game week 24 dan game week 25. Jadi kalau untuk 2 game week pan menurut gue oke banget untuk masukin pemain Watford. Kayak gue sendiri yang gue belum punya, jadi pastinya gue tertarik banget untuk masukin Watford. Sedangkan untuk Aston Villa di sini kebalikannya. 2 minggu ini gue nggak upload video YouTube, banyak banget perkembangannya. Kayak di sini Aston Villa datengin Coutinho dan juga Luka Digne. Kemudian pastinya menurut gue Aston Villa jadi tim yang menarik lagi secara aset FPL gitu ya. Ditambah lagi di sini pertandingannya akan bagus dari game week 23, game week 25. Jadi bisa aja kalau lu misalnya punya pemain Watford kayak King atau Dennis di game week 23 masih punya King atau Dennis, tapi di game week 24 tuker sama Watkins, aset dari Aston Villa itu sendiri, dengan pertandingannya akan swing gitu ya. Jadi pertandingan gampang juga. Dan selain itu menurut gue tim-tim yang template aja, Liverpool harusnya kita punya semua. Kayak Salah di game week 24 balik gitu ya. Jadi tetap aja kita harus pikirin gimana cara masukin dia. Selain itu MU juga secara jangka panjang lumayan bagus. City juga. Setelah itu yang paling jelek Chelsea, Arsenal, Brighton dan juga Southampton, Brentford. Gue rasa tim-tim itu yang harus kita hindari untuk beberapa game ke depannya. Sekarang gue akan langsung aja ajak lo semua untuk ngelihat draft free hit dari gue. Dan seperti yang gue lihat di beberapa minggu terakhir, pastinya banyak banget perdebatan gitu ya. Apakah kita harus free hit untuk game 22 atau kita nggak free hit? Tapi di sini gue akan share aja ke kalian kalau gue melakukan free hit kayak gimana tim gue di game 22 nantinya. Tapi disclaimer sekali lagi, di sini gue bukannya bilang bahwa gue free hit ya. Di sini adalah tim draft free hit gue, dan gue sendiri rencananya kemungkinan besar gue nggak akan melakukan free hit. Alasannya gue akan share setelah gue akan bacakan ini. Tapi di sini gue akan jelasin dulu tim gue free hit game week 22, dimana pastinya kita incer pemain-pemainnya double game week ya. Dari forward sendiri ada Kane, Dennis, Ronaldo. Kane double game week, Dennis double game week, Ronaldo double game week. Di midfield di sini cuma Jota yang nggak double game week. Selain itu 2 pemain dari Leicester yaitu Maddison dan Tielemans menurut gue punya pertandingan cukup bagus. Maddison sendiri lagi gacor juga beberapa game week terakhir. Lucas Moura gue liat pertandingannya, walaupun gue belum pernah ngeliat dia main, nonton dia main setelah gak ada Son ya. Kemarin lawan Chelsea gue gak nonton, cuma kemarin waktu itu gue nonton 2 game week terakhir dia di Liga Inggris. Menurut gue Lucas Moura ini juga luar biasa menarik banget, jadi gue masukin di sini. Brighton punya fixture yang cukup bagus. Alonso bakal double game week. TAA pastinya gue rasa walaupun gak double game week tetap aja lawan Brentford peluangnya tinggi banget. Emerson Royal yang gue nggak harapin clean sheet, cuma gue harapin attacking return. Lawton dan juga ada Diego Dalot di situ sebagai pemain bisa dibilang enabler gue ya. Tapi di sini kalau lihat budgetnya akan cukup untuk 100 juta. Jadi pastinya buat kalian semua bisa banget ngelihat draft ini untuk tim free hit dari kalian. Tapi di sini gue mau jelasin dulu kenapa gue rencananya nggak akan melakukan free hit. Karena yang pertama pastinya menurut gue ngelihat tim gue sendiri ya. Orang lain bisa bilang jangan melakukan free hit, tapi kita nggak tahu tim dia seperti apa, mungkin emang parah banget. Dan buat kalian semua juga, jangan ngikut-ngikut orang, tapi lihat sendiri tim kalian. Kalau tim kalian emang parah, nggak bisa di-solve sama melakukan 2-3 transfer, menurut gue kalau melakukan di atas 4 gitu ya, kayak udah melakukan minus 12, gue rasa itu udah nggak worth it lagi untuk walaupun double game week. Jadi kalau kalian masih punya 2 free hit aja, menurut gue saran gue kalau kalian harus melakukan transfer lebih dari 3 gitu ya. Dan buat kalian semua tapi yang misalnya free hitnya sisa 1, gue nggak saranin untuk melakukan free hit lagi di sini, karena nantinya di game week kedepannya pastinya bakal tetap ada blank game week yang lebih parah, pastinya bakal ada double game week yang lebih banyak juga. Jadi kali ini gue ngerasa gue nggak wajib untuk melakukan free hit, apalagi bench boost gue rasa nggak mungkin buat gue, tapi buat lo semua gue nggak tahu.
Triple Captain chips yang menurut gue paling santai ya. Kapanpun ada double game week kalian bisa pakai itu. Gue kemarin ngeliat juga banyak orang yang double game week kemarin di game week 21 West Ham triple Captain Bowen. Menurut gue tuh luar biasa banget gitu kan. Jadi pastinya buat kalian semua selama pemain itu double game week pastinya punya peluangnya juga untuk kalian triple captainin. Tapi di sini untuk free hit gue rasa gue nggak akan melakukan free hit karena kayak yang gue bilang tadi, gue bisa melakukan transfer doang untuk solve problem ini. Ditambah yang kedua masih banyak double game week, blank game week lainnya sampai dengan game week 38. Dan yang terakhir menurut gue sendiri adalah double game week kali ini secara fixture kurang oke juga menurut gue. Banyak tim-tim yang gue rasa pertandingannya bagus tapi nggak double game week. Yang double game week ini malah biasa aja menurut gue pertandingannya. Dan kalau wildcard misalnya, wildcard juga menurut gue tim-tim yang di sini punya jadwal pertandingan jangka panjang kurang oke. Jadi gue rasa paling aman di sini untuk kita tetap melakukan transfer biasa aja. Nah sekarang gue akan ajak lu semua untuk lihat transfer plan gue untuk game week 22 nantinya. Oke, jadi di sini kalau kalian udah lihat di sini tim gue masih sama dengan game week 21 kemarin karena gue belum melakukan transfer apapun gitu ya. Dimana tim gue yang double game week di sini yang bermain cuma baru De Gea doang karena gue bener-bener emang sebenarnya dikit banget pemain gue yang double game week ya. Kayak misalnya sebenarnya ada Dalot dan juga James di bench gue, tapi James pasti nggak akan bermain menurut gue, dia hamstring. Dalot juga kayaknya dia kemarin ada cedera ya di ankle-nya, robek gitu dan dijahit. Gue rasa dia nggak akan main di double game week, apalagi ada pilihan Aaron Wan-Bissaka juga yang secara kualitas mungkin nggak beda jauh. Walaupun ini pastinya bisa diperdebatkan, tapi gue rasa Dalot nggak akan bermain juga. Dan di sini Sufal yang lawan Leeds gue bilang malah punya potensi lebih banyak untuk mendapatkan poin. Jadi gue rasa gue akan tetap taruh Sufal di sini. Selain itu sendiri Jota Brentford pertandingan yang luar biasa bagus menurut gue. Brentford kalah 4-1 dari Southampton. Harusnya Jota, Mane nggak ada, Salah nggak ada. Dia sebagai ujung tombak bener-bener dari Liverpool. Dan Bowen lawan Leeds menurut gue juga oke. Gray lawan Norwich bagus juga. Antonio Leeds, Broja Wolves yang menurut gue agak kurang. Kita tahu Wolves ini bagus banget secara defensif pertahanan gitu ya. Gue rasa akan kesulitan dalam mencetak gol. Dan juga Lacazette di sini lawan Tottenham pastinya agak tricky. Tapi di sini away, menurut gue Lacazette akan sedikit kesulitan juga dari Arsenal untuk menghadapi Tottenham, apalagi away ya. Kalau home sendiri gue agak sedikit yakin, tapi kalau away kayaknya agak sedikit kesulitan juga di sini. Dan Foden gue rasa mungkin kemungkinan besar udah bermain karena dia udah sembuh dari COVID, tapi gue nggak tahu gue harus gantiin Foden ini ke siapa. Apalagi ada kemungkinan juga dia akan masuk dari cadangan dulu ya, nggak langsung bermain. Tapi kemungkinan besar kalaupun misalnya gue akan masukin Foden, gue akan masukin Foden gantiin Broja di sini dari Wolves itu sendiri. Yang gue masih lebih percaya Lacazette gitu kan. Tapi di sini seperti yang kita tahu juga bakal double game week, pastinya gue bakal ngincer pemain juga yang double game week ya. Gue nggak mau cuma De Gea doang, jelek banget di sini. Apalagi ada Son yang bisa dibilang pasti nggak akan bermain gitu untuk 2-3 game week ke depan. Jadi harus gue melakukan transfer di sini. Dan kalau lihat di sini dari segi permainan gue, kalau gue masukin Foden di sini dan Broja gue switch ke sini ya. Jadinya gue harus melakukan transfer Son, pastinya gue harus buang Son. Dan kalaupun gue gak greedy, gue bisa melakukan transfer gitu doang. Tapi gue rasa gue mau melakukan 2 transfer lagi. Gue mau minus 4. Dimana di sini sampai sejauh ini gue gak punya pilihan kapten yang lumayan bagus selain mungkin kayak Jota dari Brentford. Tapi itu sendiri pun single game week. Jadi pastinya gue pengen ngincer kapten yang double game week dengan dia punya potensi lebih. Yaitu ada pemain-pemain dari MU yang menurut gue menarik banget di sini. Pastinya lu semua juga tahu Ronaldo. Di situ ada Ronaldo. Dengan misalnya gue buang Son juga di sini. Gue buang Lacazette. Gue bisa aja masukin Ronaldo di sini. Gue bisa masukin Ronaldo dengan uang 12,5 dan gue masih punya 10 juta. Gue bisa melakukan transfer ke misalnya pemain-pemain yang double game week lagi kayak Maddison di sini. Dengan Maddison sendiri walaupun secara fixture-nya biasa aja gitu ya di game week 22-nya Burnley dan Tottenham. Game week 23 juga biasa aja sebenarnya. Cuma menurut gue selain Maddison di pemain-pemain double game week lainnya, gue lebih condong ke Maddison ya. Dengan dia sendiri 2 dari 3 game week terakhir berhasil double digit. Jadi gue rasa menarik banget untuk masukin Maddison di sini. Kalau gue masukin Maddison, gue masih punya uang 3,1 di sini. Jadi bisa aja gue kayak gini dengan akhirnya gue punya 1, 2, 3 pemain double game week yang udah pasti bermain. Dan gue sendiri sebenarnya rencana transfer gue udah kepikiran untuk masukin Salah lagi dari game week 24 karena pastinya dia udah bisa bermain lagi ya kalau nggak salah. Apalagi dengan misalnya kalau si Egypt sendiri nggak lolos sampai tahap-tahap yang jauh, gue harus siapin slot juga untuk Salah bisa masuk lagi ke dalam tim gue.
Dengan kalau seperti ini pastinya gue nggak bisa straight back end masukin Salah ya, gue harus buang lagi satu pemain. Dan sekarang gue kepikiran juga untuk misalnya kalau gue nggak masukin Ronaldo di sini, gue akan masukin misalnya Bruno Fernandes di situ. Bruno Fernandes sendiri dengan harganya 11,6 udah di bawah rata-rata banget. Biasanya dia 12,5 kayak Salah kemarin musim lalu. Dan dia sendiri double game week juga, walaupun kita tahu pastinya nggak sebagus Ronaldo ya. Ronaldo sendiri yang ngambil penalti segala macamnya. Dan Fernandes sendiri posisinya sekarang banyak diperdebatkan. Dengan dia sendiri kemarin, pertandingan kemarin itu bisa dibilang Rangnick coba Fernandes di posisi nomor 10 dan jelas dia banyak banget dapat peluang. Tapi kita nggak tahu itu karena nggak ada Ronaldo ya. Dan kalau ada Ronaldo apakah dia bisa balik lagi? Tapi menurut gue di sini kalau misalnya Fernandes yang akan gue masukin, gue rasa gue akan tetap masukin Lacazette di sini dan gue akan beruang beroja aja dengan dia punya fixture yang jelek. Dan kemungkinan besar gue masukin Dennis di sini. Gue masukin Dennis. Gue masukin Dennis. Jadinya gue masih punya uang sekitar 1,5 lagi, dan uang 1,5 lagi gue bisa masukin Salah ya. Salah sendiri harga 12,8. Jadi gue nggak harus buang-buang pemain gue lagi. Dan gue mungkin kaptenin Dennis malah di game week 22. Tapi gue sendiri masih belum yakin gue harus kayak gimana. Apakah gue siap-siap untuk masukin Salah dengan kalau gue kayak gitu gue nggak punya Ronaldo tapi gue punya Dennis. Tapi kalau misalnya gue punya Ronaldo, gue akan agak sedikit kesulitan untuk masukin Salah ke dalam tim gue. Jadi buat kalian semua, thank you banget yang udah nonton. Komen aja di bawah menurut kalian rencana transfer gue, menurut kalian mana yang paling masuk akal. Gue juga pastinya butuh masukan dari kalian. Tapi kalau kalian juga punya pertanyaan, jangan segan-segan untuk komen aja di bawah juga. Gue akan sebisa mungkin untuk bantu jawab, dan juga teman-teman lainnya pasti juga akan bantu jawab ya. Jadi thank you banget semua yang udah nonton. Good luck buat double game week 22 nantinya. Dan jangan lupa untuk tetap nonton, subscribe, dan juga like video ini. Dadah semuanya.